Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana di kesempatan kali ini teman-teman ya, kalau kita lihat bersama-sama untuk kinerja dalam sektor cryptocurrency ya. Seperti yang kalian lihat sendiri teman-teman ya, untuk parameter harga Bitcoin dia udah ada sedikit recover lah ya daripada kemarin kan. Kemarin itu harganya di 113 something, market dalam kondisinya turun ya. Terus kalau kita lihat teman-teman kali ini ya, udah ada sedikit recover. Terus Ethereum naik lumayan signifikan sekitar 5%, SRP 2%. Secara overall Solana juga naik bro 4%, terus Dogecoin 3%, Cardano 2%, Chainlink 9% ngeri ya. Jadi secara overall nih keadaannya udah mulai pada recover. Terus kalau kita lihat juga teman-teman dalam sektornya memcoin seperti apa. Nah, dalam sektor memcoin teman-teman kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk memcoin sendiri kan bentar. Di sini dari segi market cap dia naik, volume juga naik ya. Jadi kelihatannya harga juga naik ya. Dogecoin 3%, Shiba Inu 2%, PP 2%, terus di sini kalau kita lihat Pengu juga udah mulai naik sekitar 4%. Nah, Bong naik 2%, Trump naik. Jadi secara overall nih keadaan dalam sektor memcoin ini pada recover ya teman-teman ya. Seperti Toshi ini naiknya lumayan 16%. Dox ya, Dox Bitcoin ini teman-teman dia naik juga ya. Dox Bitcoin ini naik sekitar 5%, Popcat naik, terus secara overall di sini mengalami kenaikan sih. Jadi kalau teman-teman kemarin memang udah sempat DCI dari beberapa altcoin, ya mungkin hari ini udah mulai running profit kan, jangan lupa ya untuk di TP. Nah, karena kemarin juga sempat kita bilang, ini adalah momentum yang cukup bagus, momentum yang cukup pas untuk kita DCI, tapi jangan sekali-sekali masuk 100% di harga saat ini kan saya bilang seperti itu. Kalau kalian masuk, ya mungkin 20% atau 30%-nya teman-teman udah lumayan profit lah ya. Dan kali ini teman-teman ada sedikit informasi yang cukup menarik nih buat kita bahas. Nah, di sini teman-teman ya, kalau kita lihat Ulu Ventures ya, Ulu Ventures itu mencantumkan Pi Network di antara perusahaan portofolio di tengah aksi harga yang sulit. Apakah pemulihan akan segera terjadi? Nah, ini sangat menarik ya. Jadi buat teman-teman semua yang belum tahu apa itu Ulu Ventures ya. Jadi Ulu Ventures itu adalah salah satu ya firma modal ventures atau venture capital gitu teman-teman ya, yang dimana ini bisa dikatakan ya, tahap awal lah, seed stack kayak gitu teman-teman ya, yang berbasis di mana, di Palo Alto teman-teman ya. Jadi Ulu Venture itu berbasis di terletak lah ya di Palo Alto, California. Nah, itu didirikan pada tahun 2028. Fokus utamanya untuk Ulu Venture ini adalah investasi pada startup teknologi, teman-teman ya. Nah, terus dia juga sebagai salah satu firma modal venture pertama dan terbesar yang dipimpin oleh perempuan gitu, teman-teman. Jadi cukup menarik ya. Jadi ini adalah bisa dikatakan firma modal venture terbesar juga. Jadi cukup menarik teman-teman untuk kita bahas. Nah, karena di sini jaringan Pi itu terdaftar di perusahaan portofolio Ulu Ventures yang Ulu Ventures ya. Tetapi perjuangan harga Pi terus berlanjut karena indikator teknis dan on-chain itu menunjukkan tren bearish. Oke. Nah, terus di sini kalau kita lihat, Ulu Venture sendiri salah satu dari 3 investor awal di Pi Network pada tahun 2023. Telah menambahkan Pi Network ke dalam portofolio perusahaannya. Meskipun CoinPi sedang mengalami kesulitan akhir-akhir ini, langkah ini dapat memberikan dorongan besar bagi harganya. Namun indikator teknis secara on-chain teman-teman ya, itu menunjukkan gambaran yang suram bagi Pi Network, ya kan? Nah, Ulu Venture sendiri menambahkan jaringan Pi ke perusahaan portofolio. Menurut postingan terbaru di X, analis kripto di RL Coin mengamati bahwa Ulu Ventures telah menambahkan Pi Network ke dalam daftar perusahaan portofolio perusahaan ini, bergabung dengan putaran pendanaan awal Pi pada tahun 2023 bersama 2 perusahaan lainnya, 137 Ventures dan Designer Fund. Nah, meskipun penambahan Pi Network ke dalam portofolio perusahaan merupakan pengakuan formal atas proyek ini, langkah ini juga merupakan dukungan institusional yang sangat dibutuhkan. Nah, CoinPi telah menjadi sorotan karena alasan yang salah akhir-akhir ini, karena harganya anjlok ke titik terendah sepanjang masa, atau memang Pi Network itu membuat all time low-nya, ya kan? Nah,
Namun penambahan ke dalam portofolio perusahaan Ulu Ventures ini menggarisbawahi bahwa investor institusi masih percaya pada proyek ini ya. Seperti institusi seperti Ulu Ventures ya itu masih percaya dengan prospek perkembangan Pi Network. Ya tentunya di sini kalau kita lihat dari indeksnya komunitasnya Picoin juga masih sangat bullish ya terhadap Picoin meskipun harganya anjlok. Nah, langkah tersebut dapat menyalakan kembali kepercayaan di kalangan investor Pi yang dikenal sebagai pioneers yang akan memberikan dorongan besar pada harga koin Pi. Bersamaan dengan peluncuran terbaru Pi Network Hackathon yang bertujuan untuk meningkatkan utilitas jaringan. CoinPi sendiri menghadapi tekanan bearish meskipun baru-baru ini mendapatkan dukungan institusi dari Ulu Ventures. Harga CoinPi terus melemah. Menurut data CoinGecko, harga Pi Network Pi saat ini kan berada di kepala 3 teman-teman ya. Naik turun lah 34, 33, 35, 32 gitu naik turun. Meskipun level ini menandai penurunan hampir 1%, hari ini Pi telah turun lebih dari 10% selama 7 hari terakhir teman-teman ya. Ini juga dipengaruhi oleh salah satu unlock token yang terjadi setiap hari. Terjadi penurunan yang cukup drastis ya didorong juga dengan sentimen market. Nah, terus di sini CoinPi juga mencapai harga terendah sepanjang masa di area 33 2 minggu lalu dengan harga saat ini hanya sekitar 3,9% lah di atas harga terendah sepanjang masa. Hal ini menambah tekanan bearish karena investor mengkhawatirkan kemungkinan terburu. Dalam hal ini jumlah CoinPi di bursa terus meningkat menunjukkan atau menurut data dari PiScan jumlah kini mencapai di area 414,6 juta US dollar. Biasanya lonjakan saldo cek token menandakan bahwa investor siap melikuidasi aset mereka kapan saja. Yes, bener ya. Jadi semisal gini, saya punya Pi Network yang awalnya saya hold di wallet kayak gitu kan, terus saya kirim ke bursa. Ya, itu secara tidak langsung teman-teman saya bersiap untuk melakukan penjualan gitu ya kan. Entah nanti kita nunggu dia rebound dikit kita langsung jual atau langsung kita jual gitu ya. Tapi beda cerita kalau dari sentralisasi exchange dikeluarkan masuk ke wallet, itu berarti akan ada penahanan. Indikator teknis menunjukkan penurunan harga Pi lebih lanjut. Jadi gini teman-teman ya. Pi Network kalau kita mengacu pada basis komunitas itu memang sangat kuat. Yang penting itu komunitas dulu. Komunitas kuat, tim transparan. Nah itu teman-teman ya, meskipun ada unlock pasti harganya tetap akan kuat untuk bangkit lagi. Tapi kalau komunitasnya udah loyo, timnya nggak transparan, tiap hari ada unlock token, ya udah mau nggak mau proyek tersebut akan anjur. Tapi kalau kita lihat dari Pi Network teman-teman ya, dari indeksnya komunitasnya masih cukup solid, cukup kuat, dari timnya juga sedang ngerjain ya tokenomic dan peta jalan, dan semoga dalam waktu dekat bisa di launching dan semoga saja mainnet 100% terjadi. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.